Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ria Teguh Arif Hermanto, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandung. Saya di sini akan melakukan praobservasi dalam supervisi akademik modul guru penggerak di modul 2.3. Perkenalkan, di sebelah saya sudah ada rekan sejawat guru pendidikan Pancasila di SMK Negeri 5 Bandung. Beliau adalah Bapak Muhammad Sidik yang nanti akan dijadikan sebagai coach dalam kegiatan observasi supervisi akademik. Baik, selamat pagi Pak Sidik. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan saya coba tanyakan mengenai praobservasi sebelum nanti Bapak melaksanakan observasi supervisi akademik di kelas. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan nanti akan saya coba konfirmasi ke Bapak sebagai bentuk persiapan awal Bapak dalam supervisi akademik di kelas. Baik, Pak Sidik, ada beberapa hal yang nanti saya akan coba tanyakan ke Bapak. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Di pembelajaran Bapak akan seperti apa Pak? Kalau di pembelajaran saya untuk nanti di kelas melaksanakan supervisi adalah di materi Undang-Undang Dasar 1945, yakni di materi khususnya adalah tentang hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran saya menggunakan sebuah model pembelajaran problem based learning yang dimana nanti anak-anak akan diberikan masalah dan mereka saling berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, kemudian area pengembangan Pak yang akan Bapak lakukan di pembelajaran seperti apa Pak? Pengembangan bagi peserta didik sih agar supaya bisa memberikan suatu pendapat, pemikiran, dan juga pemecahan masalah dari konteks kecil agar bisa diadaptasi kehidupan yang nyata gitu Pak. Mereka bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Untuk pengetahuan itu Pak ya? Betul. Untuk keterampilan seperti apa Pak pengembangannya? Keterampilannya adalah di mana peserta didik mampu berbicara, mampu bisa menjelaskan, mampu juga mengkritis suatu kebijakan dan melakukan suatu interaksi antara peserta didik lainnya. Baik, jadi area pengembangannya Bapak dua ya, antara pengetahuan dan keterampilan. Baik, berikutnya Bapak tadi model Bapak ya sudah disampaikan, bisa diulangi Pak model pembelajaran apa yang Bapak akan gunakan? Dalam problem based learning ini saya akan melakukan aktivitasnya itu debat Pak, di mana peserta didik nanti akan diberikan suatu permasalahan yakni dibagi menjadi dua kelompok antara pro dan juga kontra, seperti itu. Betul. Jadi nanti mekanismenya dibagi dua kelompok ya Pak, kelompok Betul. pro dan kelompok kontra. Ya. Nah, sedangkan untuk kelas yang nanti Bapak akan lakukan pembelajarannya di kelas berapa Pak? Saya akan melaksanakannya itu nanti di hari Jumat pukul 8.20 di kelas 12 KA1 Pak. Oh, 12 KA1. Ya. Baik, berarti jam ketiga berarti Pak ya? Jam ketiga. Betul, baik. Nah, setelah tadi menyampaikan mengenai kelas kemudian model pembelajaran. Nah, strategi apa yang akan Bapak gunakan nanti di saat pembelajaran dengan debat tersebut Pak? Strateginya yang jelas saya akan memberikan suatu materi dasar, suatu permasalahan dasar yang ada di negara kita. Mereka akan diberikan suatu gambaran terlebih dahulu tentang suatu dasar dari materi hak dan kewajiban gitu Pak. Khususnya nanti kita akan membahas tentang akan dimunculkan salah satu pasal yang jadi pemantik bagi siswa gitu Pak. Baik, nah pertanyaan berikutnya adalah penilaian Pak. Bentuk asesmen atau penilaian atau evaluasi pembelajaran di model ya, metode debat ini seperti apa Pak? Khususnya memang dari setiap baik dari dua tim tersebut, dari pro dan kontra, memang masing-masing siswa juga memperoleh nilai Pak, karena pada dasarnya mereka juga berkontribusi dalam memikirkan suatu masalah tersebut. Tapi ada penilaian lebih di mana ketika peserta didik ini berani untuk berbicara, berani untuk menyampaikan pendapat, ya dalam artian secara rubriknya gitu Pak ya, itu ada siswa aktif dan juga siswa tetap di jalur sesuai debatnya ini Pak gitu. Baik. Gitu. Jadi tidak melebar gitu. Berarti evaluasinya langsung secara pas di pelaksanaan pembelajarannya Pak? Betul. Saat debat setelah debat dilaksanakan. Baik. Nah, saya menanyakan ini untuk mempersiapkan sejauh mana perencanaan ataupun hal-hal yang Bapak akan lakukan nanti di observasi. Sudah saya ketahui dari pertanyaan-pertanyaan tadi
sudah cukup lengkap. Semoga nanti Bapak di pelaksanaan observasi di hari Jumat ya Pak ya, ini bisa maksimal, bisa sesuai dengan yang sudah disampaikan dan direncanakan sebelumnya. Terima kasih Pak Sidik, nanti saya akan pantau Bapak di kegiatan observasinya. Itu saja untuk di kegiatan pra observasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, masukkan dulu tas. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap belajar untuk hari ini? Biasa sekali ya. Kalian sudah siap, sudah semangat pembelajaran Bapak untuk hari ini. Kita belajar mata pelajaran pendidikan. Oke, hari ini sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak mau ngecek dulu kehadiran siswa kelas 12 KA 1. Ya, apakah masuk semua atau ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Kemana pada kemana? Siapa saja yang sakit? Boleh disebutkan? Satu orang? Abu Fajrul. Kenapa Abu Fajrul sakit? Terus? Nisa. Kenapa Nisa? Juga. Terus? Deviana. Sakit juga? Sudah? Nabila. Sakit. Siva. Aduh, banyak sekali ya. Sakit juga? Ibnu Sania. Sakit juga? Sudah? Pelajaran kali ini boleh saya membuka dulu karena tadi saya masuk belum secara formal ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Oke, anak-anak, di pagi hari ini sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan Bapak ajarkan di hari ini, Bapak akan menekankan dulu bahwa tidak ada gadget, tidak ada handphone di atas meja sebelum Bapak izinkan untuk nanti anak-anak menggunakan handphone. Oke? Boleh disimpan ya sebagai kesempatan kelas hari ini. Nah, oke, semuanya sudah ya? Sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Oke, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi yakni hak asasi manusia. Betul nggak? Coba hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia? Ya. Kan minggu lalu saya diajarkan. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia itu sesuatu yang seharusnya bisa didapatkan oleh manusia itu sendiri. Oke. Lantas apa itu hak dan kewajiban? Coba. Hak adalah, kewajiban adalah. Kayak setiap manusia itu pasti punya hak dan kewajiban. Terus kalau sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia. Betul. Kewajiban adalah yang harus dilakukan. harus dilakukan, bukan apa yang harus diperoleh. Kalau yang diperoleh Oke, kalau kewajiban harus dilakukan. harus dilakukan. Oke, nah jadi ada dua kata. Saya tanya dulu, hak dulu atau kewajiban dulu? Baru kita menuntut hak. Oke, ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan membahas sebuah konsep kasus ya. Kita akan masuk kepada kategori materi hak asasi manusia yang diatur oleh negara Indonesia, yakni diaturnya ada pada pasal 27. Ya, ada pada pasal 27 yang merah. Nah, Bapak ya, ada pada pasal 27, lantas kemudian ada pasal 28A sampai di situ. Nah, khusus di hari ini kita akan membuat sebuah model pembelajaran secara debat, yakni kita akan membahas materi khususnya adalah di pasal 27 dan juga di pasal 28D tentang
perspektif kesamaan seorang warga negara, seorang manusia sama di mata hukum. Paham hukum ya? Siap? Oke. Nah, sebelum Bapak menjelaskan ke inti materi kita melaksanakan debat, bahwa di pasal 27 dan 28D dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesetaraan, kesamaan, perlindungan, dan juga perlakuan pada perspektif hukum. Ya, hukum harus ditegakkan atau tidak? Harus. Maka setiap warga negara pun harus patuh terhadap hukum itu sendiri. Siapa yang melanggarnya, maka harus dikenakan sanksi. Begitu pula di dalam agama pun ada surga dan neraka. Kalau di negara, bahwa dalam norma hukum, kalau seseorang mematuhi aturan hukum menjadi warga negara yang baik. Yang melanggar hukum, sanksinya adalah masuk. Oke? Masuk neraka? Enggak. Mungkin pakai komplit juga ya. Udah mau masuk penjara, masuk neraka kan. Oke. Nah, teman-teman, kita akan membahas sebuah kasus yang akan diperdebatkan kita hari ini. Kita akan melakukan sebuah project problem based learning. Jadi kita akan bertumpu pembelajaran pada permasalahan yang nanti teman-teman identifikasi. Ya, baca, nanti ada sumber medianya, Bapak akan jelaskan. Ya, tema atau materi yang akan diangkat dalam perdebatan kita untuk hari ini adalah ada sebuah kasus yang merujuk pada tahun 2009. Adalah ada seorang nenek berusia 55 tahun, ya, mencuri 3 buah kakao. Ada yang tahu kakao itu apa? Asal muasal terjadinya coklat. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan sebuah debat, ini adalah tema besarnya. Ini gambarannya ya. Jadi ada sebuah nenek-nenek mencuri 3 buah kakao. Ya. Nah, di dalam debat ini apakah ada yang tahu dulu nggak? Sebelumnya ada yang pernah melakukan debat? Nah, pernah ya? Pernah ya? Kalian kan kelas 12 sekarang ya? Kelas 10 kalian sudah melaksanakan debat ya? Ya. Debat itu ada dibagi 2 kelompok, yakni ada tim pro. Pro itu artinya berarti mendukung. Mosi percaya, dan kontra adalah menolak, menentang, atau mosi tidak percaya. Jadi akan saya bagi 2 kelompok. Kelompoknya mau Bapak tentukan atau oleh anak-anak tentukan? Kayaknya udah enak kayak gini ya. Jadi ini udah ada masing-masing ada 2 kelompok ya. Iya. Oke, nah pembagian tim pro dan kontranya mau seperti apa nih kira-kira? Sebelumnya udah diomongkan juga pasangan jadinya membagian kelompok. Oke, ya. Jadi pada dasarnya kita akan tentukan lagi ya tim pro dan kontranya. Oke, itu ya. Oke, di dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi itu kan mungkin di mata pelajaran yang lain ya. Nanti ditentukannya tim pro dan kontranya. Kalau ini kan di pelajaran Bapak kan kita baru melaksanakannya hari ini ya. Oke, bagaimana kalau kita menentukan kelompoknya itu secara coin flip? Ya. Ada yang punya koin? Tapi di motor. Ada. Ada ini, maaf ya, ini kebetulan. Toh, dari pihak sini mau Garuda atau 500? Nah, Garuda ya, yang di sini 500 ya. Kalau yang menang berarti menjadi tim pro. Wow, 500 berarti tim pro-nya adalah dan ini adalah tim pro. Oke, ya. Sudah ditentukan ya. Oke. Sudah ditentukan ya? Nah, saya jelaskan dulu. Nanti sebelum anak-anak membaca artikel bahasa apa yang harus kalian cari tahu, saya akan kasih clue bagi masing-masing kelompok untuk dijadikan senjata untuk saling menyerang nanti ketika di depan. Oke? Nah, saya hapus dulu ya. Ini nggak usah deh. Ya. Nah, kalau tim pro artinya adalah mendukung, tapi kalau di sini kita akan bermain peran bahwa tim pro itu adalah perwakilan dari salah satu PT yang ada di kasus tersebut, yakni PT Rumpun Sari Antan. Sedangkan dari perwakilan kontra adalah membebaskan nenek tersebut, gitu ya, agar terbebas dari tuduhan dari PT tersebut yang ditujukan kepada nenek,
yakni perwakilan dari nenek ya. Nah, ini pro dan kontranya sudah saya kasih, saya tulis lagi di sini ya. Pulang malam, kenapa gitu kan? Kemana gitu kan? Kerja kelompok katanya kan. Tapi yang penting bebas dari jeratan permasalahan kan. Di sini pun sama ya, kalian bermain ya. Dulu yang pertama adalah pakai logika ya. Lokasi boleh dimanipulasi, boleh dong. Tapi asal syaratnya jangan melebar dari kasus tersebut ya. Nanti. Kedua adalah sebuah aturan perundang-undangan atau latar belakang. Harusnya di pertama ya, latar belakang. Maksudnya itu kenapa sih nenek tersebut bisa mencuri, diidentifikasi boleh. Yang terakhir adalah tata cara pengadilan ya. Nih, saya sudah kasih dulunya ya, anak-anakku. Jadi mana tadi tim pro yang mana? Tim pro, ini tim kontra. Oke, ini sebuah clue-nya yang Bapak berikan. Nah, sekarang boleh dikeluarkan handphonenya. Boleh dikeluarkan handphonenya. Silakan cari di sumber internet, sumber Google adalah Nenek Minah mencuri 3 buah kakao. Sudah? Dapat? Ada? Tethering dulu. Ya, Nenek Minah mencuri 3 buah kakao. Sumber medianya boleh dari manapun, baik dari detik.com, dari Kumparan, atau apapun, boleh. Sudah dibuka? Sudah? Sudah ya? Oke, nah masing-masing boleh saya beri waktu dalam artian 4 menit cukup ya untuk membaca dan menguasai materi tersebut. Itu clue-nya dari depan, teman-teman boleh baca artikelnya. 4 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan untuk dibaca terlebih dahulu untuk dibahas di debat hari ini. Ya. Silakan dibaca dulu. Saya tegaskan lagi bahwa tim pro adalah bagaimana caranya memperjuangkan PT tersebut untuk memenjarakan Nenek Minah. Ya, itu adalah suatu dasar yang nanti boleh ditujukan atau menjadi penguatan dalam debatnya. Boleh, silakan pahami bagaimana cara kalian membela nenek tersebut. Apa yang dimaksud mencuri mungkin atau apa yang dijelaskan pada pasal 362, teman-teman dari kontra juga boleh pahami. Kontra apakah sudah siap? Siap. Oke. Nah, sebelum kita menjalankan sesi inti dari pembelajaran kita di debat hari ini, saya ingin menunjuk satu orang yang secara sukarela mau untuk menjadi moderator duduk di sini memimpin jalannya debat kita untuk di hari ini. Ada yang mau? Ada? Oh boleh, silakan. Maju ke depan. Silakan. Beri tepuk tangan dong. Silakan maju untuk menjadi moderator, memimpin debat kita untuk hari ini. Boleh silakan duduk. Ya. Garis bawahi tidak ada notulensi, tidak ada yang mencatat. Jadi di sini hanya ada moderator saja. Jadi nanti secara kesimpulan hasil pembelajaran debat kita hari ini oleh Bapak langsung dijelaskan kembali. Oke? Oke. Ya. Debat hari ini kita akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah masing-masing kelompok menyatakan pendapatnya, ya, masing-masing mengapa Nenek Minah harus dipenjara, mengapa Nenek Minah harus dibebaskan. Sesi kedua baru dari masing-masing kelompok boleh menyatakan pertanyaan, menyatakan pendapat yang dirujuk kepada kelompok lawan masing-masing. Tidak boleh ada gestur tangan yang menunjuk. Tidak ada boleh gestur secara intonasi nada yang berlebihan, ya, karena ini kita membiasakan secara debat secara formal. Bercanda boleh, tapi jangan dengan bahasa-bahasa yang di luar konteks.
Paham? Kasus ini hanya tentang tiga kakao yang dicuri, jangan ungkit tentang korupsi. Ya, saya tekankan, saya gariskan dulu bahwa kasus ini simpel adalah tentang membahas nenek Mina yang mencuri 3 buah kakao. Paham? Di sesi terakhir tidak ada lagi pertanyaan, hanya kesimpulan dari tim pro mengapa nenek Mina harus dipenjara, dan dari kontra kenapa nenek Mina harus dibebas. Paham? Oke, kalau seperti itu di sini sudah ada siapa namanya? Deovira sebagai moderator, boleh dibawa handphonenya ke Deovira. Ya, nanti dibuka tadi udah materi itu udah dibaca. Yang tentang kasusnya nilainya. Nah, oke, dibuka. Nanti ketika dibuka, ya dibuka, assalamualaikum, sudah dibuka. Nanti Deovira bacain dulu secara singkat saja apa yang terjadi di kasus ini. Oke, singkat, dua paragraf. Oke, bisa dimulai? Bisa. Silakan kepada Deovira selaku moderator untuk memimpin jalannya debat kali ini. Dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak, Ibu maupun rekan-rekan sekalian. Jadi di sini seperti yang kita tahu kita akan melaksanakan kegiatan debat dan kasus yang diambil merupakan kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao dari PT RSA. Oke, Nenek Minah di sini terbukti menjadi terdakwa karena mencuri 3 buah kakao dari PT RSA. Nenek Mina ini, kejadian ini terjadi pada tahun 2009 ketika Nenek Mina menunaikan pekerjaannya memanen kedelai di perkebunan RSA. Ya, jadi kita akan melaksanakan kegiatan debat tentang kasus ini, di mana ada tim pro dan juga tim kontranya. Langsung saja diberikan ke tim pro. Baik, mungkin kita langsung melaksanakan kegiatan debat kali ini yang akan dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Silakan untuk memberikan pendapatnya. Diberikan masing-masing sesi dari setiap kelompok adalah 5 menit. Silakan. Mohon izin, kenapa di sini tuh kenapa Nenek Mina tuh harus dipenjara ya? Kalau sambil berdiri. Nah, yang itu kenapa Nenek Mina harus dipenjara yaitu dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tegaknya hukum berlaku bagi semua warga negara. Nah, yang kedua itu kerugian perusahaan. Di sini tuh si PT RSA ini teh merusak tata kelolaan, dapat merusak tata kelolaan perusahaan si PT RSA ini. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan dan pencegahan, yaitu memberikan efek jera dan ketertiban sosial. Kenapa sih Nenek Mina harus penjara? Yang keempat, menjaga prinsip keadilan karena hukum berlaku untuk semua warga. Dan juga segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Dalam pasal 362 KUHP juga disebutkan barang siapa mengambil sesuatu yang sebagian kepunyaannya orang lain dengan maksud atau untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60.000. Terima kasih. Silakan ditunjukkan kepada tim pro apakah ada lagi yang Mau ditambahkan lagi untuk tim pro atau sudah cukup? Langsung saja kepada tim kontra, silakan untuk mengumpulkan komentar. Terima kasih untuk moderator atas waktunya. Sebelum masuk ke mosi, perkenalkan nama saya Farhan Rahman. Saya dari perwakilan dari kelompok kontra. Di sini saya dan kelompok saya dengan tegas menolak pemenjaraan Nenek Mina dikarenakan tidak sesuai dengan pasal 27. Pasal 27 di situ tertulis bahwa semua rakyat Indonesia dudukannya sama di mata hukum. Dalam kata lain, bila ada pencuri, maka dia layak untuk dipenjara.
Tapi ingat, di sini Nenek Mina tidak mencuri, dia hanya mengambil yang sudah tergeletak di bawah. Bila belum tahu, mencuri adalah mengambil dengan sembunyi-sembunyi dan menyembunyikannya. Sedangkan faktanya di sini Nenek Mina hanya diam dan tidak mengambil apapun. Dan ketika ada dari pihak PT-nya yang masuk itu, Nenek Mina juga udah meminta maaf atas setelah ditegur oleh PT RSA. Nenek Mina juga sudah meminta maaf. Dan namun sayang, karena seminggu setelah itu Nenek Mina malah didakwa atas dakwaan pencurian, padahal Nenek Mina itu tidak melakukan pencurian sama sekali. Sekian dan terima kasih. Apakah sudah cukup? Silakan. Pada sesi kedua saja langsung. Mungkin sesi kedua dari tim pro apakah ada sambutan? Ada sambahan atau pertanyaan yang ditujukan kepada tim kontra. Baik, izin Berdiri. Baik, izin sebelumnya perkenalkan, saya Nagari Sasabila dari perwakilan tim pro. Izin menyanggah tentang apa yang tadi dibicarakan. Jadi mungkin memang Nenek Mina itu tidak terbukti membuat kesalahan, tapi Nenek Mina tersebut memiliki niat yang jahat, yaitu membuat bibit ditanam ulang di tanah lahannya. Nah, sedangkan apa yang diambil, bibit yang diambil itu dari bibit lahan PT RSA, sehingga niat jahat dari Nenek Mina itu tersebut menjadi bukti bahwa Nenek Mina tersebut harus mendapatkan hukuman, karena hukum juga harus dipisahkan dari kemanusiaan dan moral demi kepastian hukum. Nah, dalam kasus ini itu tindakannya mengambil buah kakao dari perkebunan di RSA dapat dikategorikan sebagai pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP. Nah, meskipun jumlahnya sedikit dan niatnya mungkin tidak jahat, namun secara hukum tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran pada hak milik orang lain. Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk tim pro. Untuk tim kontra. Di penjara mah perlakuan jahat bae niat mah dan kabeh ge boga kan. Niat mah tinu hate mah. Niat mah kana hati untuk apa? Nya kitu kan. Terus yang kasih juga. Ada sampah. Kelompok saudara bilang bahwa dia itu menjalankan pada dasarnya semua manusia. Cuma yang penjara ingat tetap satu, yaitu yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan dengan niatnya beda, ya itu seperti itu. Lanjut. Tim kontra mau terus berlalu. kalau senjatanya nggak langsung dibuat tadi kan Fokusnya kayak ini. untuk itu kan tadi membahas tentang niat ya. Kalau misalnya setiap manusia itu pasti dia punya niat buruk, tapi yang dinilai itu adalah perlakuannya, perbuatannya yang kita lakukan. Semua orang itu pasti punya niat, tapi untuk yang dijatuhkan hukuman itu pasti yang dilihat itu dari perlakuannya. Nah, selanjutnya si buah kakao itu tuh kan biji itu tuh yang sudah jatuh. Biasanya yang sudah jatuh tuh sama perusahaannya tuh tidak lagi dimanfaatkan, jadi tidak merugikan. Dan di akhir juga ditegaskan bahwa si Ibu Minah ini itu tuh akhirnya tidak mengambil kakao itu, jadi kembali lagi diletakkan di situ. Jadi tidak bisa dibilang pencurian dong, karena kan barang buktinya juga nggak diambil sama Ibu Minahnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra dari Bimo. Apakah ada tambahan? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Waktu terlalu. Ya,
Ayo tim pro. Silakan untuk info. Sama, langsung. Langsung saja. Bagaimanapun ini kita kedatangan tapi kata yang ini Dulu. Ayo, silakan. Waktu terus berlalu, tim Bro. Waktu Anda cuma diberikan 2 menit. mungkin dari pasal yang aturan 362 menurut KUHP, intinya pasalnya itu mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin, walaupun dengan izin untuk mengambil bibit orang lain tanpa izin dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum dapat dipidana dengan cara didenda. Ada tambahan? Silakan untuk info. Lagi izin. Jadi mungkin karena memang tidak mengambil, tapi niat nenek tersebut tuh balik lagi sudah ingin memiliki bibit tersebut dan menanam ulang di lahannya. Nah, mungkin kalau misalnya tidak ada orang yang melihat atau menjadi saksi bahwa nenek tersebut sedang mengambil barang itu, nenek tersebut akan tetap mengambil apa yang akan diambilnya dan tetap itu termasuk pada pencurian. Balik lagi kepada pasal yang tadi disebutkan bahwa setiap orang itu memiliki keadilan masing-masing. Baik, silakan untuk tim kuasa apakah ada saran? Ini masuk ke sesi 2 terakhir ya. Jadi nanti masuk ke sesi 3 secara kesimpulan. Tadi kan sudah dikasih tahu kalau misalkan si oleh saudara Pipa, kalau misalkan si kakak yang sudah jatuh itu biasanya bakal dianggap ke tong atau langsung dibuang ke tong. Logikanya sih nenek juga karena udah tahu kalau misalkan udah jatuh ke tong pasti buat dia mikirnya untuk diambil agar dia bisa diolah kembali jadi sebuah bibit. Dalam kata lain dia tidak mencuri sama sekali karena emang kebiasaan di sana kalau misalkan sudah jatuh artinya tidak digunakan kembali. Selanjutnya dalam hukum juga si denda yang diberikan itu tidak sebanding dengan 3 buah kakao itu yang diambil. Ya, terima kasih. Terus mau menambahkan karena hukum itu tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang normatif, tapi juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Kembali ke tujuan awal dari hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Terima kasih. Baik, cukup untuk perantaranya dari kedua tim dan kita langsung masuk ke sesi ketiga yaitu kesimpulan. Jadi masing-masing tim akan menegaskan mengapa dan kenapa Nena harus dipenjara ataupun harus dibebaskan. Silakan. Ayo, 1. Jadi, untuk kesimpulannya itu dinyatakan bahwa Nenek Minah itu sengaja mengambil 3 buah kakao untuk ditanam di lahannya, sehingga perlu adanya penegakan hukum karena udah terbukti emang sengaja mengambil 3 buah kakao itu, dan nenek tersebut tidak memiliki hak untuk mengambil. Sesuai dengan yang tadi pasal 362 KUHP, semua warga negara tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum. Memetik buah dari perkebunan orang lain meskipun dalam jumlah sedikit tetap dianggap sebagai pencurian dan harus diproses secara hukum. Oke, sudah. Mungkin dari tim kontra, silakan untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan dengan abad, mengapa Nenek Minah harus dibebaskan? Silakan. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi ada pendapat yang ditujukan kepada tim lawan. Hanya sebuah kesimpulan. Sebelumnya izin untuk memberikan kesimpulannya ketika dari kelompok kedua dengan jelas, dengan tegas tidak
tidak menerima bahwa Nenek Mina dipenjara. Yang pertama, Nenek Mina dalam persidangan tidak memiliki pengacara. Yang kedua, Nenek Mina dengan tegas tidak mengambil karena pada dasarnya si buah itu sudah jatuh dan biasanya ketika sudah jatuh itu bakal langsung dibuang. Mungkin selain itu dari kebiasaan dari hukum Indonesia itu terlalu textbook. Jadi dia itu terlalu mengacu pada sebuah teks tanpa adanya sebuah logika. Pada logikanya tersebut, Nenek Mina hanya diam dan tidak mengambil, dan si buah kakao tersebut sudah didiamkan di bawah dan Nenek Mina juga sudah langsung meminta maaf. Sekian, terima kasih. Oke, sekian, terima kasih untuk kegiatan debat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Nanti saya akan tentukan siapa pemenangnya ya. Oke. Tapi sebelum kita merefleksikan tentang materi ini, saya akan ada ice breaking sedikit buat teman-teman itu ternyata masih tetap terlalu rancu terhadap suatu tulisan ataupun artikel. Teman-teman tidak bisa mengembangkan, teman-teman tidak bisa memanipulasi. Contoh, saya akan melakukan sebuah ice breaking ya. Yang saya tunjuk, Anda harus menjelaskan salah satu bentuk, misalkan hewan, tapi dengan kata yang berbeda. Oke? Hahaha. Nggak mau dikasih contoh, nanti kalau dikasih contoh, pokoknya Anda harus menjawab satu kata aja tentang apa yang saya tanyakan. Oke? Siap. Kucing adalah tuh. Kucing adalah masa kata kucing adalah terakhir, kucing adalah Oke, ternyata cuma ada 3 kata yang dapat kalian katakan. Kan kucing adalah hewan yang berkaki 4, memiliki ekor, berbulu tebal, giginya tajam, suka mencuri makanan. Apalagi? Berbulu enggak? Ya berbulu udah kan gitu. Terus apalagi? Suaranya meow, banyak warna, melahirkan. Ada kumisnya tuh, kenapa nggak bisa disebutkan? Dari tadi cuma menyebutkannya kucing adalah hewan, kucing adalah Oke, jadi udah ya, jadi seenggaknya ice breakingnya ini, otaknya ini jalan ya. Oke. Kita akan ambil sebuah evaluasi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya akan menekankan, mohon maaf bila ada pihak yang tidak di. Saya hanya menyuarakan hasil dari kesimpulan debat bahwa pemenangnya adalah tim pro. Beri tepuk tangan. Ikhlas kak? Ikhlas kak? Oke, ya. Izinkan saya akan menarik suatu kesimpulan yang mungkin teman-teman akan berpikiran nggak tahu mana sih gitu ya. Oke, yang pertama, Nenek Mina dalam mencuri 3 buah kakao. Dia sudah ada niatan. Kategorikan usia 55 tahun, pikun atau enggak? Pikun. Belum. Tidak pikun. Tergantung. Orang tua kamu umur berapa? Pikun enggak? Enggak lah ya. Kalau Kalau penyakitnya bisa jadi. Tapi di sini tidak ada indikasi menunjukkan bahwa Nenek Mina itu punya penyakit. Jadi bawahin dulu, makanya baca dulu. Nenek Mina sudah ada nawaitu, niat. Dia ada lagi nanam kedelai di tanah garapannya. Kategori Nenek Mina miskin atau tidak? Tidak, karena Nenek Mina sudah punya tanah garapannya. Punya garapan kedelai. Sudah ada niat. 3 buah kakao itu dijelaskan bahwa dalam artikel ranum itu artinya matang. Betul? Kalau matang, nggak akan jadi. Dipetik. Dijatuhin. Paham?
Harusnya tim kontra juga tadi buatnya gini ke tim pro. Nggak mungkin Nenek Mina usia 55 tahun memetik Bisa 3 buah memetik kakao. Iya, Nerekel. Gimana caranya? Jawab. Pakai galak. Pakai galak. Pakai galak. Berarti tim pro kan nggak tahu tuh bahwa pohon kakao itu pendek. Coba tadi kalau jadi senjatanya kayak gitu nggak bisa jawab. Ya kan? Atau misalkan dimanipulasi lagi, itu mah akal-akalan mandor aja gitu kan. Di mana ngegap Nenek Mina, terus ada 3 buah kakao di sana dijadikan suatu kasus gitu kan. Karena kerugian dari PT tersebut sudah banyak, kehilangan kehilangan buah kakao dan sebagainya. Harusnya bisa dong memanipulasi, tapi belajar ya. Ya, setidaknya kasus kecil jadi besar ya pengacaranya kan gitu ya. Yang penting memenangkan kita dalam bermain ya. Oke, terus kemudian Nenek Mina itu sudah mengakui perbuatannya, lalu diadukan oleh PT RSA. Apa yang dilanggar dari PT RSA? Seseorang atau dalam artian kan tadi disebutkan bahwa Indonesia ini hanya terpaku pada aturan yang baku atau dalam artian sebuah tulisan. Garis bawahi negara kita adalah Eropa kontinental ya, bahwa hukumnya tertulis bukan tidak tertulis. Kalau Anglo-Saxon seperti negara-negara Inggris, negara persemakmuran Inggris itu secara Anglo-Saxon hakim bisa menentukan suatu kasus itu lewat hati nurani hakim. Tapi negara kita tertulis aturan 362 harus ditegakkan. Oke? Nah, mengapa PT RSA ini yang salah? Apa yang salah dari PT RSA kepada seorang nenek yang bersalah hanya 3 mencuri 3 buah kakao? Harus seperti apa seharusnya PT RSA menyelesaikan kasus ini? Memberi buah kakao. Kekeluargaan atau bahasa lainnya adalah restoratif justice. Hakim menyebutkan adalah temukan kedamaian di luar pengadilan. Kalau seseorang sudah dibawa ke pengadilan, kasus harus diselesaikan. Kenapa nggak secara asas kekeluargaan? Kenapa tiba-tiba sepihak melaporkan? Lantas kenapa PT RSA tidak mencabut laporannya terhadap Nenek Mina? Kenapa? Karena PT RSA takut dituntut kembali karena pencemaran nama baik. Kenapa di pengadilan hakim memutuskan kasus tersebut bahwa Nenek Mina bersalah? Mengapa? Karena Nenek Mina mengakui perbuatannya di pengadilan. Masa hakim ada pelaku yang sudah dibawa terdakwa, terus dia pun mengakui perbuatannya, masa proses hukumnya tidak dijalankan? Gitu kan? Cuman yang sangat disayangkan di pasal 28D kesamaan kesetaraan seorang warga negara di mata hukum, harusnya semua orang memang bersalah. Manusia tidak luput dari dosa. Tapi kalau di dalam pengadilan, manusia warga negara berhak didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum. Sewajar-wajarnya manusia melakukan kesalahan, harus ada yang membela. Sangat disayangkan Nenek Mina di proses ini tidak didampingi pengacara. Akhirnya Nenek Mina sebagai tua baya yang umur 55 tahun mengakui perbuatannya, menangis perbuatannya di pengadilan. Makanya hakim menjatuhkan kasus tersebut sebagai Nenek Mina bersalah. Paham semuanya? Oke, itu adalah refleksi kita untuk kali ini. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan atau bahwa apa sih hukum Indonesia itu seperti apa sih? Tajam ke atas, tumpul ke bawah, atau tumpul ke bawah, tajam ke atas? Sama. Kok sama aja? Kan ada yang ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Acungkan tangan. Satu orang? Dari tadi oh-ohan dan coba satu orang deh menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Menurut saya, Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang didapat? Menurut saya kesimpulannya bahwa sebagai warga negara Indonesia kita harus mematuhi hukum. Oke. Ya, negara Indonesia. Terus?
terus jangan melanggar hukum yang ada di Indonesia dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Beri tepuk tangan dulu dong. Kasih banyak. Oke. tinggi gitu Ya, oke. Kita cukupkan pembelajaran kita untuk di pagi hari ini. Terima kasih kepada 12 KA1 ya. Terima kasih atas pembelajaran yang menarik di hari ini. Semoga menjadi bekal ilmu bagi kalian semua. Oke. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rio, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandung. Saya akan bertanya kembali ke Pak Sidik yang sudah menyampaikan video pembelajaran supervisi akademik observasi kelas di kelas berapa Pak? 12 KA1 Pak. 12 KA1. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya coba konfirmasi dan pastikan ke Bapak mengenai aktivitas pembelajaran yang sudah Bapak lakukan barusan di kelas 12 KA1. Baik, pertanyaan pertama Pak Sidik, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas tersebut? Perasaan saya sangat memuaskan Pak. Memuaskan karena ternyata antusias dari siswa sangat crowded, sangat ramai lah. Mereka sangat asik dan berdiskusi sehingga bagi saya sendiri merasa berhasil dalam menjalankan aktivitas pembelajaran di hari itu. Baik, pertanyaan kedua Pak, tolong ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran tersebut Pak. Yang ingin saya kembangkan khususnya untuk peserta didik Pak, itu adalah di mana mereka memiliki soft skill public speaking, terus juga critical thinking sangat perlu karena di mana untuk kehidupan sehari-hari memang harus mengidentifikasi, menuntut kita secara cepat gitu Pak. Itu yang ingin saya berikan kepada mereka dan juga pemahaman tentang bagaimana hukum di negara Indonesia ini sendiri Pak. Nah, sejauh yang Bapak lakukan tadi tentang area pengembangan, apakah itu dianggap berhasil atau muncul atau tidak Pak? Secara persentase sih mungkin ada 80% ya Pak ya muncul bagi saya di peserta didik kemarin waktu itu saya micro teaching. Lalu ada juga sebagian di mana ada saja di mana siswa ini terbilang pasif meskipun mereka punya pemikiran, mereka tahu tapi mereka terhambat oleh keraguan dalam saat berbicara. Nah, tadi Bapak sampaikan tentang kelemahan atau permasalahan adalah tidak semua siswa aktif ya Pak, itu masih ada yang pasif. Nah, kira-kira hal apa yang akan Bapak lakukan untuk mengantisipasi ataupun mengatasi permasalahan tersebut Pak? Kalau itu akan saya berikan alternatif, mungkin nanti akan distimulus kembali si siswa tersebut agar bisa berbicara gitu ya. Atau strategi kedepannya mungkin saya akan memberikan suatu contekan mungkin ya, di mana mereka dari suatu kata yang saya berikan mereka mampu berbicara untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam debat tersebut. Metode debat ya Pak tadi yang Bapak lakukan. Baik, kira-kira masalah klasik apa sih Pak yang muncul di siswa tersebut sehingga dianggap jadi masalah menurut Bapak? Jadi masalah bagi saya adalah siswa ini terbilang tidak mau membaca dan juga tidak mau peduli mungkin terhadap apa yang dibahas oleh saya dan juga di kelas. Jadi tipikal siswa juga ada yang mungkin tidak suka dalam artian sesi media debat gitu Pak. Itu sih menjadi hambatan. Berarti di literasi apa ya? Di literasi masih lemah berarti ya? Masih lemah. Baik. Nah, apa rencana Bapak untuk meningkatkan literasi siswa supaya bisa aktif dalam pembelajaran baik itu di debat ataupun di pembelajaran lainnya Pak? Oke, nanti mungkin saya akan melakukan suatu aktivitas pembiasaan terhadap siswa di mana satu hari satu berita yang mereka baca Pak, di mana itu menjadi suatu titik awal siswa untuk mampu bisa berliterasi, mau untuk berliterasi. Baik, dengan pembiasaan membaca berita ya Pak ya, seperti itu. Itu rencananya kapan akan dieksekusi Pak atau dilakukan Pak? Mungkin dari
kemarin dapat disimpulkan bahwa minggu depan ketika pembelajaran lagi di kelas saya akan melakukan pembiasaan tersebut gitu Pak. Oke, berarti minggu depan ya Pak? Ya, Nah, minggu depan. melihat dari karakteristik siswa yang Bapak barusan belajar di kelas 12 KA1, itu tipe K seperti apa Pak? Apakah itu ke kategori visual, audio, atau kinestetik, atau seperti apa Pak? Mereka sebetulnya karena pada dasarnya